warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini. Kembali lagi di channel aku, Marsha Holmes. Di sini di video kali ini aku akan bahas gimana sih cara berpikir kritis terkait konflik Israel Palestina. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau disclaimer dulu. Alasan video ini aku buat dikarenakan aku menemukan banyak sekali komentar-komentar atau pendapat-pendapat di sosial media yang dikemukakan dengan langsung judge tanpa mengetahui referensi lebih jauh. Dan ini yang akan aku coba sarankan ke kalian untuk berpikir kritis. Dan juga agar kita tidak salah pemahaman, agar kita tidak gampang terprovokasi, agar kita tidak gampang ngejudge, agar pemahaman kita lebih dalam terkait konflik ini. Dan sebenarnya aku juga lagi proses nulis tentang konflik ini. Jika tulisanku udah rampung udah jadi, insya Allah aku akan uploadnya langsung di blog. Karena tulisan aku cukup panjang dengan berbagai referensi, jadi tidak memungkinkan rasanya untuk ditayangkan di YouTube. Langsung saja kita masuk ke poin di video ini. Apa itu berpikir kritis? Berpikir versi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Aku juga nyari definisi berpikir kritis versi criticalthinking.org, yang intinya berpikir kritis itu adalah sebuah proses di mana seseorang secara aktif dan terampil menganalisis, mengkonseptualisasikan, menerapkan, dan mengevaluasi informasi yang dia dapat dan kumpulkan dari pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi, pertimbangan, dan lain-lainnya sebagai pedoman atau panduan bagi dirinya untuk memutuskan suatu tindakan atau keyakinan atau pemahaman. Jadi kita benar-benar melakukan sesuatu, meyakini sesuatu atas keputusan kita sendiri setelah proses berpikir kritis yang kita lakukan, membuat kita akhirnya terhindar dari bahaya hoax, gosip, konspirasi, provokasi, manipulasi media, dan lain sebagainya. Yang ingin aku tekankan kepada kita semua adalah jangan taklid. Taklid itu adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa kita tahu alasannya apa dan tanpa kita tahu sumber referensinya apa. Jadi apa yang dikatakan oleh orang itu, apa yang ditulis oleh orang itu, apa yang disampaikan oleh orang itu, entah itu dari komentar, dari video yang kalian tonton atau apapun sumber yang kalian dapatkan, lalu kalian langsung menerima itu tanpa meng-cross check gitu. Saran dari aku adalah sebaiknya kita memperbanyak referensi dan mencari tahu informasi yang lebih banyak, nggak hanya dari satu sumber saja tapi juga dari berbagai macam sumber sehingga ada pembandingnya. Jadi kalau misalkan kalian mencari tahu dari sumber, ya bisa aja dari sumbernya media populer, kemudian kalian bandingkan juga dengan yang ada di buku sejarah atau buku-buku literatur, penelitian, jurnal, dan lain sebagainya. Sebenarnya informasi-informasi seperti apa sih yang seharusnya kita cari tahu agar kita bisa lebih paham konflik ini? Yang pertama, memang dari segi sejarah. Kalian harus paham banget sejarahnya. Nggak ada salahnya kok untuk mencari tahu sejarahnya gimana. Kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu akhirnya sejarah Palestina gimana, sejarah Yahudi gimana, atau kapan perlu kita mencari tahu yang sejarah sebelum-sebelumnya gitu. Itu nggak apa-apa, it's okay kan untuk mendalami sebuah ilmu tentang sejarah. Lalu selanjutnya, informasi yang sangat kalian butuhkan adalah tentang identitas. Banyak sekali peradaban yang tumbuh di sana, maka wajarlah kalau misalnya kita nyari tahu tentang identitas dan juga demografinya. Simpelnya ketika kita di Indonesia melihat orang bermata sipit, kita langsung tahu oh orang itu adalah orang Timur. Bisa jadi dia orang Jepang, bisa jadi dia orang Korea, bisa jadi dia orang Tiongkok atau Taiwan, Hong Kong gitu kan. Atau ketika kita melihat orang dengan mata belok, misalkan kulit hitam, kita langsung tahu. Ya kita bisa tahu orang itu oh berarti dia orang Arab atau Timur Tengah atau orang India dan lain sebagainya. Nah dari sisi itu sebenarnya kita bisa analisa atau cari tahu gitu. Itu sebuah pemikiran simpel aja sih dan butuh dikaji lebih lanjut. Dan yang nggak kalah penting adalah informasi terkait materi. Materi di sini adalah materi tentang kekuatan militer mungkin yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait. Lalu informasi yang juga nggak kalah penting lainnya adalah data statistik. Nah, untuk orang-orang yang ingin berinvestasi aja butuh data statistik agar mereka nggak salah prediksi, nggak salah perkiraan gitu kan. Nah, apalagi dengan menganalisa konflik ini, kita juga butuh data statistik. Data statistik apapun terkait dengan konflik.
Apalagi konflik ini sudah berlangsung cukup lama, yaitu lebih kurang 100 tahun, dan pastilah data statistiknya dari tahun ke tahun itu ada dan sudah dikaji oleh banyak pihak. Kemudian yang gak kalah penting adalah laporan terkait HAM. HAM ini adalah salah satu unsur penting yang perlu dikaji terkait dengan konflik, apalagi terkait dengan hukum perang. Ini terkadang tidak masuk dalam analisa teman-teman ya. Kebanyakan yang aku lihat itu di sosial media maupun di TV atau dari komentar-komentar, dari video dan lain sebagainya, itu kebanyakan dari segi sejarah, lalu agama dan lain-lain, sehingga unsur data statistiknya, lalu informasi tentang HAM-nya, lalu informasi tentang materinya, hal-hal lainnya itu tidak begitu diangkat. Lalu yang gak kalah penting adalah dari segi politik. Kira-kira pihak-pihak yang mana aja sih yang terlibat gitu? Apakah hanya dua pihak yang berkonflik atau juga ada ternyata pihak eksternalnya? Lalu alasan mereka kenapa bersikap begini, kenapa mereka bersikap begitu gitu? Kenapa mereka bereaksi seperti ini? Kenapa mereka merespon seperti itu? Yang tentunya pasti ada penyebabnya, ada actionnya yang pertama gitu. Dan apa kita benar-benar yakin dengan selesainya gencatan senjata yang terakhir, maka konflik itu benar-benar selesai atau masih ada kemungkinan terjadi konflik lagi? Kemudian yang terakhir yang gak kalah penting adalah perhitungan cost and benefit, perhitungan untung dan rugi. Kira-kira siapa sih yang dari konflik ini tuh yang paling diuntungkan dan yang paling dirugikan itu siapa dan kenapa? Untuk orang yang berpikir kritis ya harus memikirkan ke arah situ juga, karena yang namanya konflik itu pasti ada aksi, reaksi, eskalasi, deeskalasi, ada sebab, kemudian ada responnya. Nah, itu juga perlu dicari tahu informasinya. Jadi menurut aku, jika kalian sudah mencoba menganalisa atau berpikir kritis dari mind map atau peta konsep yang sudah aku sebutkan sebelumnya, maka dengan demikian kalian bisa lebih mantap menentukan pilihan. Prinsip kalian tidak gampang digoyahkan dan kalian tidak gampang terprovokasi, dan pemahaman kalian lebih dalam tentunya. Dalam kasus ini, aku yakin dengan berpikir kritis, kita bisa tahu dan paham akar permasalahan yang terjadi dan juga potensi perang dan damainya konflik Israel dan Palestina ini. Nah, kira-kira nih ya, dari sekian banyak peta konsep pemikiran terkait konflik ini, jujur ya, yang lebih banyak kalian dapatkan selama ini tuh apa? Atau kalian baru hanya mendapatkan dari segi sejarahnya atau dari segi identitasnya? Dan agar lebih lengkap, supaya kalian gak capek-capek nyari lagi sumbernya, sebenarnya aku lagi menyusun sebuah tulisan tentang konflik ini, dan rencananya jika tulisan aku udah selesai, aku akan upload di blog aku, yang mana linknya akan aku sampaikan di bawah, yang semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton videoku sampai akhir. Jika kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukungku agar bisa memberikan video-video bermanfaat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.